Shalom Bapak Mama, salam jumpa dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Mari kita mengawali setiap hari kita dengan berteduh diri, kita ada dalam perenungan firman Tuhan. Mengawali segala sesuatu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup kami, menyediakan hari-hari baru untuk kami nikmati. Namun sebelum kami melangkah untuk berjalan dalam setiap hari kami, biarlah kami diteduhkan dengan firman Tuhan. Awali kami dengan berbagai macam kebenaran-Mu, agar setiap langkah hidup kami tetap teguh bersama dengan Kami akan membaca dan merenungkannya. Biarlah Tuhan hadir dalam setiap hati kami. Hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah Roh Kudus Allah menjamah bibir mulut hamba-Mu. Agar setiap apa yang hamba perkatakan itu bukan maksud dan keinginan hamba, namun semata-mata maksud dan keinginan Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan bagi setiap kami, bahkan pendengar-pendengar yang mendengarkan program ini. Berfirman bagi kami Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 14 ayat 8-20 menjadi bagian perenungan firman kita hari ini. Tema yang menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan kita yaitu merdeka atau mereka. Merdeka atau mereka. Bap Mama, merdeka itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti mahardika. Mahardika sendiri memiliki arti kaya, sejahtera, kuat, atau dalam artian lain bebas dari segala belenggu, berbagai macam kekangan, aturan dan kekuasaan dari pihak-pihak tertentu. Jadi mahardika atau merdeka itu ialah satu situasi di mana seseorang itu mampu untuk keluar dari berbagai macam belenggu. Dia kaya, dia sejahtera, dia kuat dalam setiap kehidupannya. Contohnya negara kita yang merdeka dari belenggu-belenggu pihak asing, Belanda, Jepang, Portugal, Spanyol, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Mama yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan spiritual kita, dalam kerohanian kita, kita pun harus merdeka. Namun pertanyaannya, apakah benar selama ini kita sudah ada dalam situasi merdeka itu? Apakah merdeka yang saat ini kita alami itu benar-benar sempurna, atau justru sebuah kemerdekaan yang semu? Atau justru kemerdekaan kita itu timbul karena pihak-pihak yang sebenarnya tidak terlibat penting dalam kehidupan hari lepas hari? Bapak Mama, apa itu merdeka Kristen? Dan siapa mereka yang dimaksudkan dalam tema renungan kita pada saat ini? Dalam bacaan kita saat ini setidaknya membantu kita untuk mengetahui siapa mereka dan apa kemerdekaan kekristenan yang sejati. Kitab Kisah Para Rasul pada saat ini membuka kita dengan latar belakang tempat, yaitu Listra. Di mana tempat ini kental dengan penyembahan-penyembahan dewa-dewa Romawi. Yang di mana di situ disebutkan ada dua dewa. Ada dewa Zeus dan dewa Hermes. Ini sebuah nama yang diberikan atau sematan yang diberikan kepada Paulus bersama dengan Barnabas ketika ada di tempat ini. Dan dikatakan bahwa dewa Zeus dan dewa Hermes ini adalah sesuatu yang menjelma menjadi Paulus dan Barnabas. Dan dewa-dewa ini, kalau dewa Zeus itu ialah seorang pemberi hujan, sedangkan dewa Hermes ialah seorang pembawa pesan atau dewa pembawa pesan. Nah, Paulus dan Barnabas melakukan perjalanan lalu tiba di kota ini dan mengajarkan mujizat-mujizat, mengajarkan ajaran-ajaran
juga mengadakan mujizat-mujizat di tempat itu. Namun yang menarik di situ dilihat bahwa orang-orang menyembah mereka. Bahkan bukan hanya menyembah, mereka juga mempersembahkan korban bagi Paulus dan Barnabas. Ya, karena apa? Karena Paulus dan Barnabas menyembuhkan seorang yang lumpuh pada saat itu. Nah, pada saat itu mereka diberikan berbagai macam persembahan, bahkan pendeta-pendeta dari atau guru-guru dalam kuil itu membawa karangan-karangan bunga di depan gerbang untuk mempersembahkan korban bagi Paulus dan Barnabas. Akhirnya mereka ditegur dan mengarahkan pandangan pada sesuatu yang benar. Paulus dan Barnabas tidak ingin bahwa mereka menyembahkan atau mempersembahkan semua itu kepada Paulus dan Barnabas, tapi semata-mata arah dari penyembahan itu haruslah kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi dalam bacaan-bacaan setelah ayat 15 dan seterusnya, justru mereka terus melakukan hal itu. Namun yang menarik ketika mereka dihasut oleh orang-orang Yahudi, mereka justru kemudian mempercayai orang-orang Yahudi, lalu kemudian menghujat Paulus dan Barnabas, bahkan melempari mereka dan mengusir mereka dari kota itu. Bapak Mama, dari konteks bacaan kisah para rasul saat ini, ada hal menarik yang mari kita lihat bersama. Yang menarik ialah jemaat atau orang-orang di Listra yang awal-awalnya menaruh percaya sungguh pada Paulus dan Barnabas, namun dalam hitungan beberapa saat, mereka kemudian ketika dihasut, mereka justru kemudian berbalik melempar batu. Yang sebelumnya menganggap Paulus dan Barnabas adalah dewa, titisan para dewa dan lain sebagainya, namun hanya dalam secuil hasutan, hanya dalam secuil berbagai macam umpatan, mereka kemudian berbalik dan melempar Paulus dan Barnabas. Mengapa begitu? Karena orang-orang Listra menaruh percaya bukan pada Kristus, melainkan pada mereka. Mereka dalam hal ini ialah Paulus dan Barnabas, dan bukannya mengarahkan kemerdekaan mereka itu pada kemerdekaan yang sejati. Itulah mengapa Paulus menegur dengan tegas di ayatnya yang ke-15. Hai kamu sekalian, kenapa kamu berbuat demikian? Kami ini manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Paulus dengan tegas mau sampaikan bahwa penyembahan itu jangan diarahkan kepada sesuatu yang sia-sia. Dalam hal ini Paulus dan Barnabas, arahkanlah kepada Dia, Allah semesta alam yang menciptakan segala sesuatu. Bapak Mama, berapa banyak kita yang hari ini menaruh harap dan percaya kita pada mereka-mereka itu. Berapa banyak kita yang lebih menaruh harap pada sesuatu yang sia-sia, pada bos-bos, pada orang pemilik jabatan, pada harta kekayaan kita, pada hal-hal yang kita miliki hari ini, yang kita anggap bahwa kita memiliki segalanya. Padahal dalam bacaan ini justru mengarahkan kita pada sesuatu yang sebaliknya. Mari kita mengarah pada kemerdekaan Kristen yang sejati. Bagaimana kemerdekaan Kristen yang sejati? Kemerdekaan Kristen yang sejati yang pertama ialah kemerdekaan yang tercipta atau muncul karena pekerjaan roh. Merdeka karena pekerjaan roh untuk berharap dan percaya hanya kepada kebenaran yang sejati, yaitu Kristus Yesus. Roh Kudus yang menuntun kita. Orang-orang yang merdeka ialah orang-orang yang memiliki Roh Kudus di dalam hatinya untuk kemudian melihat pada kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Bukan kepada sesuatu yang sia-sia, bukan kepada Paulus dan Barnabas seperti dalam bacaan kita, atau pada harta kita, pada kekayaan kita, pada apa yang kita miliki, pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak. Tetapi roh yang ada dalam diri kita mengarahkan kita
untuk dipimpin oleh Yesus Kristus. Itu yang pertama. Hal yang kedua, roh itu mampu melepaskan kita dari berbagai macam hal yang mengikat. Hal-hal yang mengikat itu semuanya sia-sia dan haruslah dilepaskan. Agar kita berdiri teguh pada dasar yang tepat. Jangan seperti orang Listra yang seperti kutu loncat. Baru beberapa saat menyembah Paulus dan Barnabas, namun dalam beberapa saat mereka justru melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Pada bacaan ini mau mengajarkan untuk kita menyandarkan semua diri kita kepada Kristus saja. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang tidak sia-sia. Tuhan Yesuslah yang memiliki kehidupan kita. Karena itu mari berjalan dalam terang kasih Yesus Kristus. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 9 sampai 7. Di situ dia katakan begini. Ayat 7 sampai 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Memiliki Yesus Kristus, Paulus menyadari bahwa dulu tuh dia punya hidup penuh dengan berbagai macam hal yang baik, tapi sebenarnya adalah sesuatu yang sia-sia. Mari tinggalkan itu, buang masa lalu, buang hal-hal yang merusak diri kita untuk dekat kepada Tuhan. Buang semua. Jangan gantungkan pada hal-hal yang sia-sia itu, pada harta, pada jabatan, pada kejayaan, pada kehidupan yang sesungguhnya sia-sia. Bapak Mama, ada sesuatu fakta yang menarik ketika saya menyiapkan firman ini. Saya melihat ada sebuah video yang mengatakan begini. Di sebuah negara yang bernama negara Jepang, dia memiliki tingkat hidup yang baik. Istilahnya kalau kita pergi di sana kita hidup, karena harapan hidup di sana sangat besar. Orang-orang di sana memiliki harapan hidup yang besar. Tapi di balik negara yang memiliki harapan hidup sangat besar, justru negara ini juga memiliki tingkat bunuh diri yang lebih besar, yang sangat besar di situ. Kenapa kemudian negara yang memiliki harapan hidup besar justru juga memiliki tingkat bunuh diri yang besar? Setelah dilihat, ternyata orang-orang Jepang merupakan orang-orang yang punya etos kerja yang sangat tinggi. Namun sayangnya dalam kehidupan pekerjaan mereka ada persaingan-persaingan yang hadir. Mereka berupaya untuk mampu mendapatkan semua hal. Sehingga setiap tekanan pekerjaan itu selalu membayangi diri mereka. Selalu memenuhi diri mereka. Sehingga setiap hal mereka merasa bahwa kalau hari ini gagal, maka mereka akan gagal selamanya. Kalau hari ini tidak bisa, maka besok pun pasti tidak bisa. Karena itu tidak ada dan tidak boleh ada kata gagal bagi orang-orang Jepang. Dan yang menarik di sini, Jepang justru memiliki tingkat penganut ateis terbanyak di dunia. Nah, Bapak Mama, dari hal ini dan realita ini sesungguhnya mau mengajarkan kita bahwa pekerjaan-pekerjaan segala yang kita miliki saat ini semuanya sia-sia. Orang-orang Jepang tidak memiliki sosok Kristus dalam hati mereka untuk mengarahkan diri mereka bahwa walaupun hari ini gagal, besok pasti akan ada hari baru yang menyambut untuk melangkah kembali. Orang-orang Jepang meninggalkan sosok yang penuh harapan itu untuk sesuatu yang sia-sia. Mari kita jangan seperti itu. Mari kita tinggalkan hal yang sia-sia untuk melangkah pada Kristus yang sejati. Poin yang ketiga dan yang terakhir, hidup di dalam roh dan kasih Kristus ialah hidup yang dipenuhi dengan kasih. Roh yang kita miliki selain mengarahkan kita kepada Kristus
mengarahkan kita untuk melepaskan berbagai macam kesia-siaan. Dia juga yang akan mengarahkan kita untuk hidup di dalam kasih. Roh yang kita miliki menggerakkan kita untuk hidup dalam kasih, bukan untuk melakukan segala sesuatu istilahnya harba biru, bukan, tapi melakukan segala sesuatu dengan kasih. Kemerdekaan yang kita miliki bukan sebuah kemerdekaan yang sembarang-sembarang, tapi kemerdekaan yang didasarkan pada kasih. Dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 15 bilang begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Mari melangkah dalam kebenaran dan kemerdekaan yang sejati, yaitu memiliki Kristus yang mengarahkan kita dengan Roh untuk hidup penuh dalam kasih. Kiranya firman Tuhan memberkati, menguatkan, dan menuntun kita dalam hidup kehidupan hari lepas hari. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berteduh diri, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Anakmu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau menuntun kami untuk kami boleh bergerak dalam satu hal yang baru. Tuhan menuntun kami untuk tidak lagi mengarahkan pandangan kami pada sesuatu yang sia-sia, melainkan hanya mengarahkan diri kami, pandangan kami kepada Tuhan saja. Banyak diri kami yang masih melandaskan segala hal dalam kehidupan pada kesia-siaan, pada harta kami, pada apa yang kami miliki, kejayaan, nama baik, berbagai macam hal, dan sering melupakan Tuhan dalam hidup kehidupan kami. Firman hari ini biarlah menguatkan kami, menuntun kami untuk benar-benar hanya menaruh harap dan percaya pada Kristus saja. Biarlah Roh Kudus mengarahkan hati kami untuk melangkah pada jalan yang benar, pada percaya yang benar, yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah selesai membaca dan merenungkan firman-Mu. Semuanya penuh dengan keterbatasan. Namun biarlah Roh Kudus Allah memenuhi hati batin kami, terus menggelisahkan kami untuk mau melakukan firman ini dalam hidup kehidupan hari lepas hari. Bapa di sorga, kami akan menjalani hari-hari hidup kami. Biarlah tuntun dan sertai kami dalam setiap tugas, kerja, aktivitas, segala yang kami lakukan. Biarlah kami melangkah hanya dalam terang kasih Kristus. Jamah setiap tugas tanggung jawab kami, kerja dan segala yang kami lakukan, biarlah ada dalam bimbingan Tuhan. Segala yang kami lakukan, biarlah selalu memancarkan kasih Kristus dan puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tiap pergumulan kami, segala yang ada dalam hidup kehidupan kami yang Tuhan izinkan kami lalui, kami percaya Tuhan yang akan menuntun dan memberkati kami. Tuntun sertai kami ya Bapa, dan biarlah kami memiliki kasih Kristus senantiasa dalam hidup kehidupan hari lepas hari. Ini doa, ini harap kami, ini syukur kami. Kami taruh semua dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Yesus sahabat kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan suara kebenaran hari ini. Selamat menunaikan setiap aktivitas, kerja, dan semua yang kita lakukan. Biarlah Roh Kudus Allah menuntun dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.